Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Aditya dan juga Citra yang akan mengusir Aslam dan juga Gia dari rumahnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana rencana busuk dari Aditya sempat ketahuan oleh Pak Rehmat ya kawan-kawan. Ya, meskipun saat itu Pak Rehmat berusaha untuk melarang Aditya melakukan itu, bahkan Pak Rehmat sempat menampar Aditya ya kawan-kawan. Namun di dalam hatinya Pak Rehmat benar-benar sangat bangga kepada Aditya, karena Pak Rehmat saja tidak pernah memiliki pikiran sampai seperti itu, karena Pak Rehmat takut dengan Bu Hamiza. Namun Aditya malah justru mampu untuk melakukan hal seperti itu. Ya, setidaknya nanti jika Bu Hamiza menyalahkan, Bu Hamiza tidak menyalahkan Pak Rehmat ya kawan-kawan, karena semua ini adalah ulah dari Aditya. Aditya pun akhirnya pergi meninggalkan Pak Rehmat dan menjalankan aksinya, di mana saat itu ketika Aslam sedang mengharapkan ada orang-orang rumah yang menjenguk Gia ya kawan-kawan. Namun tidak ada satupun dari orang-orang rumah yang menjenguk Gia, hingga pada akhirnya Aditya datang. Aslam sangat bahagia karena Aditya menjenguk Gia ya kawan-kawan. Namun ternyata niat dari Aditya sungguh sangat buruk. Aditya memaksa Aslam untuk menandatangani surat atau berkas-berkas pengalihan kekuasaan dari Aslam Saputra kepada Aditya Saputra ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya, tanpa melihat lebih dahulu, Aslam pun menandatangani semua berkas-berkas tersebut karena Aslam sangat percaya dengan Aditya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Aslam sedang bersama dengan Gia, tiba-tiba dokter pun datang menghampiri mereka ya kawan-kawan. Saat itu dokter mengatakan bahwa kondisi kesehatan Gia saat ini sudah membaik dan Gia sudah diperbolehkan untuk pulang. Ya, memang sejak Gia berada di rumah sakit, Aslam benar-benar merawat Gia dengan sangat baik ya kawan-kawan. Karena Aslam merasa bahwa selama ini Gia juga melakukan hal yang sama kepada Aslam. Selain perawatan medis, Aslam juga benar-benar memperhatikan Gia. Oleh karena hal itu, Gia jadi lebih cepat sembuh ya kawan-kawan daripada biasanya. Mendengar bahwa Gia sudah diperbolehkan pulang, Aslam pun akhirnya berkemas-kemas dan akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sesampainya Aslam di rumah saat itu, Aslam bertanya kepada Pak Rehmat dan juga Bu Lestari, mengapa tidak ada satu orang pun yang menjenguk Gia saat di rumah sakit. Padahal Aslam sudah berharap bahwa keluarganya akan menjenguk Gia. Namun sepertinya di sini sifat ataupun sikap dari Pak Rehmat dan Bu Lestari sudah berbeda ya kawan-kawan, karena mereka sudah menguasai seluruh harta kekayaan Aslam. Saat itu Aslam pun
langsung bergegas menuju ke kamarnya dan tiba-tiba Aslam disambut oleh Citra dan juga Aditya yang sedang mengemas barang mereka. Aslam pun bingung ya kawan-kawan, mengapa barang-barang Aslam dan juga Gia dikemas ke dalam koper, dan bahkan pada saat itu koper-koper itu pun dikeluarkan dari kamar. Ya, pada saat itu Citra mengusir mereka berdua ya kawan-kawan, dan bahkan Aditya pun mengatakan bahwa mulai dari detik ini Aslam dan juga Gia harus keluar dari rumah tersebut. Bahkan perdebatan yang cukup panjang pun membuat Aditya menjadi emosi, dan bahkan Aditya sampai menonjok wajah Aslam ya kawan-kawan. Hal ini membuat Ahmed benar-benar marah. Ya, meskipun Ahmed juga salah satu bagian dari keluarga Saputra ya kawan-kawan, karena Ahmed menikah dengan Daisy, yaitu adik Aslam. Namun Ahmed terlihat paling baik ya kawan-kawan di rumah itu dan paling tulus, sehingga Ahmed merasa tidak terima jika Aslam diperlakukan seperti itu, karena selama ini orang yang menghargai Ahmed di rumah itu hanya Aslam dan juga Gia ya kawan-kawan. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya setelah Aslam diusir dari rumah keluarga Saputra, Aslam pada akhirnya akan bertemu dengan ayah kandung dan juga ibu kandungnya, yaitu Altan dan juga Afifah. Dan hal ini akan membuat Aslam menjadi tinggal di rumah mereka ya kawan-kawan, dan akhirnya semuanya pun akan terungkap bahwa Aslam adalah anak kandung dari Altan dan juga Afifah. Jika memang hal itu benar, memang selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Ya, musibahnya Aslam kehilangan seluruh aset dan juga harta kekayaan yang dititipkan oleh Hamizah kepada dirinya, karena semua itu dikuasai oleh Aditya. Namun hikmahnya, kini Aslam bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, dan Aslam akan menjadi pewaris tunggal dari Permajaya Group, yang artinya perusahaan Saputra pun ada di bawah kendali perusahaan Aslam ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta 4 episode terakhir, yang tentunya akan tayang pukul 16.55 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.